Selamat datang dan salam equilibrium. Kali ini kita akan membahas tentang teori keunggulan mutlak dalam perdagangan internasional. Untuk itu, mari kita simak uraian berikut. Diketahui bahwa keunggulan mutlak dalam perdagangan internasional itu jika suatu negara dikatakan memiliki keunggulan mutlak atau absolute advantage dari negara lain, artinya negara tersebut mampu memproduksi lebih banyak barang atau jasa daripada negara lain dengan menggunakan sumber daya produksi yang sama, sehingga dikatakan negara tersebut memiliki keunggulan mutlak. Untuk contoh, bisa kita lihat pada tabel sebagai berikut. Pada tabel tersebut terlihat contoh perdagangan internasional antara dua negara, yaitu Indonesia dan Jepang. Indonesia dan Jepang memproduksi kursi dan kalkulator. Pada contoh ini diketahui bahwa Indonesia mampu memproduksi 40 kursi dan Jepang mampu memproduksi 20 kursi. Sedangkan pada produksi kalkulator, Indonesia mampu memproduksi 8 kalkulator, sedangkan Jepang 20 kalkulator. Dengan asumsi pada tabel ini sumber daya yang digunakan adalah sama. Di sini terlihat bahwa Indonesia memiliki keunggulan mutlak pada produksi kursi. Dilihat bahwa Indonesia mampu memproduksi 40, sedangkan Jepang hanya mampu memproduksi 20. Sedangkan pada produksi kalkulator kita lihat bahwa Jepang memiliki keunggulan mutlak atas Indonesia, di mana Jepang mampu memproduksi 20 kalkulator dan Indonesia hanya mampu memperoleh atau memproduksi 8 kalkulator. Atas dasar informasi tersebut, kita bisa melihat atau menentukan dasar tukar dalam negeri. Di Indonesia, satu kalkulator itu sama dengan 5 kursi. Dari mana? Perbandingannya adalah antara kursi dengan kalkulator. 40 kursi sama dengan 8 kalkulator. Jadi untuk produksi kalkulator 40 dibagi 8 adalah 5. Jadi satu kalkulator sama dengan 5 kursi. Sedangkan di Jepang produksi kursi 20. Sedangkan produksi kalkulator juga 20. Artinya di Jepang satu kalkulator sama dengan satu kursi. Atas dasar informasi tersebut, maka jika kedua negara ingin melakukan perdagangan internasional, maka dilakukan spesialisasi sebagai berikut. Indonesia spesialisasi pada produksi kursi karena Indonesia memiliki keunggulan mutlak pada produksi kursi 40 dibanding 20. Sedangkan Jepang spesialisasi pada kalkulator karena Jepang memiliki keunggulan mutlak pada produksi kalkulator. Jepang mampu menghasilkan 20, sedangkan Indonesia hanya mampu menghasilkan 8. Maka berdasarkan data tersebut, Indonesia dan Jepang bisa melakukan kerjasama dengan spesialisasi pada masing-masing yang memiliki keunggulan mutlak. Pada data tersebut kita lihat data yang tadi, kerjasama antara Indonesia dan Jepang. Kemudian setelah dilakukan spesialisasi, maka keunggulan mutlak Indonesia dan Jepang sebagai berikut. Yang pertama kita lihat Indonesia. Indonesia berdasarkan data di atas tadi adalah spesialisasi pada kursi. Artinya produksi kalkulator di Indonesia sebesar 8 ini akan dialihkan ke produksi kursi. Jadi 8 kalkulator kalau di Indonesia itu sama dengan 8 kalkulator sama dengan berapa kursi? Berarti 8 kali 5 kursi, yaitu 40 kursi. Jadi kalau 8 kalkulator ini sumber dayanya digunakan untuk memproduksi kursi akan menghasilkan 8 kali 5 yaitu 40. Ditambah produksi kursi yang sebelumnya 40, maka Indonesia akan menghasilkan 80 kursi. Sedangkan kalkulator tidak ada karena
spesialisasinya di kursi. Artinya sumber daya yang untuk produksi kalkulator dialihkan ke kursi. Sedangkan pada Jepang akan fokus pada produksi kalkulator, di mana di Jepang produksi kursi akan dialihkan kepada produksi kalkulator. Karena kursi ini, 20 kursi ini dengan dasar tukar dalam negeri di Jepang, satu kalkulator sama dengan satu kursi, maka 20 kursi sama dengan 20 kalkulator. Artinya 20 kalkulator di sini ditambah dengan 20 kalkulator yang produksinya Jepang. Jadi 40 kalkulator. Jadi setelah kerjasama akan sebagai berikut. Kalau kita perhatikan dari kerjasama ini, ternyata total produksinya juga lebih banyak setelah dilakukan spesialisasi. Sebelumnya kita lihat total produksi kursi tanpa dilakukan spesialisasi hanya 60. Tapi setelah dilakukan spesialisasi, total produksi kursi bisa meningkat mencapai 80. Sedangkan produksi kalkulator yang sebelumnya 28 setelah dilakukan spesialisasi meningkat menjadi 40. Artinya perdagangan internasional antara kedua negara ini saling menguntungkan. Demikian pembahasan mengenai keunggulan mutlak pada perdagangan internasional. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya dan salam keseimbangan.